gitu ya. Kemarin tuh majikan tanya, aku juga nggak tahu. Nggak apa-apa, majikanmu ntar lek anu suruh telepon aku aja. Oh, Aku kenal majikanmu mah. Jadi iya. liburmu seminggu cuma 1 hari. Terus masalah libur bintang-bintang itu setelah kamu 3 bulan sayang. Jadi Mei ini kamu nggak dapat. Mei ini kamu nggak dapat sayang. Aku dikasih dikasih libur 1 bulan 2 kali sama majikan nih, tapi kan dibayar lembur gitu. Oh ya bagus loh Dok. Iya, Bagus iya. loh. Majikan baik banget kok nih. Majikan baik banget ya, syukur alhamdulillah. Perjuanganmu tidak sia-sia kan. Kalau tidak salah kamu yang mau ke Singapura nggak jadi itu toh Dok? Iya. Oh oke. Terus kamu jadinya ikut aku itu ya? Iya Miss. Oh oke. Nah kan enak toh ikut Miss Uni, sementing kamu nurut dengan peraturan. Nyampe di sini kan nyantai toh sayang. Iya, tapi aku belum bikin KTP loh Miss. Nggak apa-apa, bikin KTP ntar tak on by no. Kapan berangkat sendiri, walaupun Miss Yuni sudah tidak bekerja di agent, tapi kan aku tetap mengikuti jejak kalian toh. Oh iya Miss. Ada yang ngasih tahu nggak kalau aku udah nggak bekerja di agent saya? Ada majikan bilang Miss kemarin. Ntar nggak apa-apa, kapan aku ada waktu, kamu tak bantu buat KTP lo, paspor sama kontrak kerja kamu ada kan sayang? Iya, di bawah majikan Miss. Halo? Majikan. Nggak apa-apa, berarti kan nggak ada masalah sayang. Nggak ada masalah Miss, majikan baik banget kok Miss. Iya baik banget. Majikanmu yang cowok bisa bahasa Indonesia loh Dok. Bisa bahasa Indonesia juga kantor Miss. Iya pinter banget majikanmu itu. Iya Miss. Anaknya gimana Dok? Anaknya ya namanya anak kecil ya gitu Miss, kadang mau kadang enggak, tapi masih mungkin adaptasi lah Miss. Tapi bos ngerti kok Miss, aku juga berusaha gitu. Oke. Terus kabar orang rumah gimana? Alhamdulillah Miss, baik. Ya. Terus ini Miss, Apa? kemarin aku udah gajian Miss. Mau bayar PT sama bos kan dibantu untuk kiriman, tapi di FPS apa itu Miss, tapi nggak bisa, katanya harus ke Chandra gitu ya Miss. Iya sayang. Oh iya. Harus ke Chandra. Majikanmu mau bantu kamu bayarin. Iya kan pas jangan sampai telat loh Dok, soalnya kalau bayar potongan tuh kalau telat ntar diteleponi aku males. Kalau bisa lebih awal. Kata Pak Andre tanggal 4, tapi kan ini udah mau aku bayar nih sebelum Bagus loh. bulan gitu. Bagus kayak gitu bagus loh. Iya nih, biar gak di Uber gitu loh. Pinter. Ya wes sukses selalu ya. Iya, makasih. Tak simpen nomormu sayang. Oke, bye. Yo bye. Oh ya, ini anak ini saya proses. Saya beruntung bisa membantu dia. Erna Lampung ini kalau nggak salah anak Lampung ini. Lampung. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, selagi saya bisa, saya akan mencoba yang terbaik. Membantu semampu saya. Saya tidak bisa memaksakan ya Mbak ya. Karena waktunya ya saya juga nggak bisa ngabsen satu-satu. Wong saya ibu rumah tangga. Ya kebetulan suami saya satu orang yang kerja. Halo. Wai. Halo. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Iya, mau curhat di sini. Oke, tapi kamu tahu kan setiap kali curhat secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama Facebook dan TikTok, dan jadi jangan sesekali pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ya, saya kan di sini kerja di majikan ini kan baru 6 bulan jalan. Terus tiap hari dari awal kerja di sini tuh apa-apa nggak benar. Setiap hari peraturan itu beda-beda terus. Tapi saya sabarin. Oke, saya kerja, saya rubah dengan sedikit-sedikit lebih baik. Saya harapkan itu majikan juga bisa mengerti. Saya juga ada usaha untuk lebih baik. Tapi itu juga majikan nggak mau terima, tetap salah terus. Dan puncaknya kemarin Sabtu malam itu kan ada acara makan-makan. Dan saya kan disuruh motong bersihin udang sama barang biasanya, bersihkan ya dengan caranya seperti biasa. Karena apa-apa saya disuruh inisiatif, jangan nunggu
tanya dia gitu loh. Ya saya tercipta sesuai dengan aturannya dia, dia nggak salah. Saya dimarah-marah Kak, sampai parah gitu. Akhirnya saya dikomplain ke ke agensi, dikomplain ke agensi. Terus saya ngomong ya padanya, saya ceritakan. Terus saya harus berbuat gimana? Terus tadi juga di sidang juga, tadi pagi ditanyain, maksud kamu mau sekarang gimana? Loh, saya tetap kerja dengan baik. Tapi kalau memang masa itu udah nggak menginginkan saya apa boleh buat? Yang penting saya itu udah berusaha bekerja dengan baik gitu loh. Terus saya harus kerja gimana gitu loh. Itu masih marah-marah nggak jelas. Pokoknya intinya kamu itu nggak bisa kerja dan bla 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 bla. Terus saya gimana mem gitu lah. Saya harus berbuat apa? Kalau mem nggak mengingat saya ya udahlah, pulanglah saya ke agensi. Saya cuma kali gitu, saya tahu konsekuensinya kalau saya dipulangkan ke agensi, saya harus pulang ke Indo. Tapi saya lebih baik kayak gitu daripada di sini tuh tekanan terus menerus kayak gitu. Terus mental terus yang dihajar. Sedangkan saya itu jobnya juga bukan ngebersihin kantor, tapi itu saya juga disuruh ngebersihin kantor juga. Itu saya kerjakan, saya nggak komplit. Oke. Dan terakhir 2 bulan ini itu gajian kalau nggak saya minta ya nggak dibayar gitu. Sampai tengah-tengah kayak gitu. It's okay. Terus kalau kayak gini tuh sebaiknya saya tuh harus gimana Miss gitu. Kamu di Hong Kong berapa lama sayang kalau boleh tahu? Ini 6 bulan ini. Dari Indonesia? Iya. Sudah belum? Sebelumnya Singapura 2 tahun. Terus kemarin sebelum ini kan saya kerja di Hong Kong cuma setahun karena saya kena COVID sama majikan dipulangkan gitu. Ya itu saya proses lagi ini gila lah kok dapat majikan kayak gini. Sebenarnya saya tuh bertahan karena saya pengen finish gitu loh. Masa sih Kak? Itu karena hal kayak gini saya tuh pulang gitu loh. Tapi terus kalau majikan kayak gitu, saya udah ya apa boleh buat gitu loh. Pagi-pagi sampai saya udah ngomong kalau mem sama sekali tidak menginginkan saya. Kalau saya udah dianggap tidak bisa kerja dengan baik ya apa boleh buat, saya pulangkan aja ke agensi gitu. Oke. Lah Saman sudah ngomong kayak gitu berarti kan sebenarnya Saman sudah tahu keputusannya Saman pengen pulang toh? Iya. Lah ya. Sebenarnya nggak ada solusi saat kamu marah. Kamu sudah ngomong kayak gitu sama majikan Hong Kong punya uang, dia berhak, ya udah, dia akan mengambil keputusan. Mungkin pelan-pelan mereka sudah mencari penggantimu. Karena dari silakan. Iya, dari 2 minggu saya kerja di sini tuh saya tahu dia tuh udah cari pembantu lain ke agensi, udah ngomong gitu loh. Terus? Jadi saya udah, agensi juga ngomong ke saya, oh iya nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau dia nggak cocok sama saya, is okay. Itu padahal baru 2 minggu saya kerja, itu saya super perfect. Ya kan namanya orang kan ya masih baru 2 minggu kan penyesuaian. Maunya majikan, aturan-aturannya kan kayak gimana kan kita masih penyesuaian juga. Baru berusaha untuk mematuhi apa yang dimau majikan. Tapi ya masih salah. Saya udah berbuat, oh yang maunya kayak gini, tapi masih salah terus gitu. Ya akhirnya ya namanya hatinya seseorang itu kan ambil juga gitu. Tapi nggak kuat, terus sakit saya di sini. Sakitnya apa? Kan kalau mikir asam lambung naik gitu. Tapi ya kak gitu sakit. Saya udah mikir terus kayak gimana kerja kok nggak nyaman sama sekali gitu loh. Ya memang di Hong Kong itu kerja yang dibutuhkan adalah mental ya Mbak ya. Karena majikan itu membunuh tanpa menyentuh. Artinya adalah kita itu disakitin mental kita dihancurkan mental kita ya. Kalau
kita nggak kuat mentalnya, ya memang kita jatuh dan ambruk. Nah, sampean sudah mengambil keputusan kayak gitu kan, sebenarnya sampean sudah tahu resikonya bahwa ya udah pulang aja, ngebreak, pulang Indonesia. Karena kan sampean sudah mengambil keputusan seperti itu. Kecuali sampean mau mengalah, karena memang majikan Hongkong itu lebih suka pembantunya mengalah. Jadi salah bener majikan itu bener, ayat 1 pasal 1. Tapi kamu sudah menantang, ya itu lagi sulit. Karena memang apa ya, dari hatine sampean koyoke diomong saithik wis gak trimo nesu. Tadi yo kuwi mau sabari ditambahi, tapi lek sampean gak kuat ya wis, ya memang harus mundur. Tidak ada solusi bagi orang yang tidak mau bertempur. Lek sampean merasa bahwa aku akan berjuang, bertahan ya bisa. Kenapa sih di Hongkong ini sangat terkenal dengan negara beton? Artinya adalah tidak mudah dilumpuhkan. Kamu niat aja nggak cukup loh. Kerja di Hongkong niat aja nggak cukup loh. Semangat aja nggak cukup loh. Nggak dibegasi, sabar. Niat, kuat, duit gede, mental di Hongkong. Pengalaman bertahun-tahun, tidak ada jaminan di Hongkong. Karena itu, lek sampean wis gak kuat, capek, ya memang harus pulang. Kalau sampean sudah siap, ya udah pulang aja, nggak apa-apa. Ngulang lagi. Dan harus ingat, apakah kamu dapat majikan baru bahwa majikanmu itu lebih baik lagi? Tidak ada jaminan. Ya memang itu stylenya Hongkong. Orang Hongkong kayak gitu. Jarang orang Hongkong itu yang mau ngalah sama pembantu nih. Apalagi pembantunya ngomong, kamu nggak suka saya, pulangkan saya ke agent. Ya wes memang kayak gitu stylenya. Kita nggak bisa merusak culture dia. Karena itulah kehadiran anak saya. Kenapa saya menyuruh anak saya untuk belajar bahasa Indonesia? Karena biar dia menjelaskan sama orang Hongkong bahwa Cece itu sebenarnya ingin dipercaya, kasih kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi memang orang Hongkong seperti itu. Jangankan sama pembantu, Mbak, sama saudara aja orang Hongkong tidak suka loh. Nggak cocok loh. Jangankan sama pembantu loh, sama keluarga mereka aja cekcok loh. Tapi mereka nggak mukul, nggak tarung. Ya mulut mereka itu yang kejam. Ya, lek sampean masih gak kuat ya serah apa-apa. Karena kalau kamu sudah bisa mengambil hati orang Hongkong, alah, jan majikan orang Hongkong iki jan kayak sambel lho, Mbak. Lek gak enek cerewete wis gak gurih. Lek gak cerewet ini ora gurih. Itu orang Hongkong. Jadi memang dibutuhkan apa ya? Kuat mental. Lek sampean setahun mulai, saiki 6 bulan mulai ya gak apa-apa. Apakah masalah? Enggak masalah. Yang penting sampean kuat aja bayari PT mbak agentmu. Sing sugih mereka. Nah, kenapa itu saya selalu bilang di sini kehadiran saya itu penguat mental kalian, penguat batin kalian. Kowe kira dhewe kabeh iki ya ngono kuwi. Ora mek awakmu tok, padha Hongkonge ya tukaran tok. Jadi bukan sampean yang salah, sampean nggak salah. Cuma memang adat istiadat mereka seperti itu. Mereka itu menyerangnya dek mental, sampean nggak kuat ya wis monggo. Sampean nggak kuat mulai loh. Iya. Saya kan apa tuh tadi pagi udah ngomong kan. Kalau mengambil saya di agensi baik-baik, tolong pulangkan baik-baik, saya nggak apa-apa. Saya kan gitu. Terus ya kamu pulang sendiri loh. Ya pulang-pulang sana. Dunia kayak gitu. Sampean ki aneh loh, Mbak. Sampean ki aneh loh. Lah sampean saya kan di Hongkong, Mbak, tau mengi ya. Rapi api-api. Pegatan dek kene iki gak diterno, Mbak. Jadi lek kamu bilang seperti itu aneh. Kamu ambil saya baik-baik, pulangkan saya ke agent baik-baik, itu lucu. Karena kebanyakan majikan nginterminit ya udah, kalau matu-matu dhewe. Kan itu namanya sakarepmu dhewe to. Aturane negaramu mau gawe rene iku ya ora kenekno. Ora kenekno saya. Yo gak kenekno kuwi jenenge kowe ngatur. yo kudu guyon aku. Ora kenek kaya ngono kuwi. Kowe jenenge ngatur majikan kowe iki. Kowe ora cocok mbek aku balekno ndek agent. Ora kirek dingklang majikan kene. Kowe gelem metu-metu dhewe.
itu orang sini. Lah wong sing bayar bosmu sing ngatur sampean ya lucu sama nih Mbak. Nggak bisa saya. Nek kamu pingin keluar ya wis keluar, nggak apa-apa. Tapi lek kamu memang kepingin sukses, ya gue mau Hongkong koyo sambel. Semakin lama semakin enak, gak enak sambel ya gak lengkap. Jadi lek kamu sekarang ngomong ngatur majikanmu, kalau ngeterne iki gak mungkin sayang. Paling awakmu metu teko omah ya pintunya langsung ditutup jegrek. Karena di Hongkong itu adalah peraturannya independen ya. Kamu keluar dari majikan tidak seharusnya hari itu juga kamu dapat gaji. Jadi kamu punya waktu 7 hari. Jadi majikan tidak hari itu juga wajib memberikan kamu uang. Kamu keluar dari pintu rumah dia, kamu tidak boleh mewajibkan dirimu untuk dibayar. Ini peraturan. Ya setelah 7 hari nggak bayar baru bisa kamu tuntut. Nggak iso kamu ngongkon majikan ngeternnya awakmu dek jenis gak ono aturan ini sayang. Numpak obis dewe, numpak OMTR dewe, melaku dewe. Jadi beda kalau negara-negara lain saya kurang tahu ya, Singapura, Malaysia, Taiwan itu kalau di interminit kemungkinan diterno oleh di Hongkong jangan harap. Ada majikan yang mau nganterin, ada, tapi kan tidak semua. Lek intine sampean wis gak kuat ya serah apa-apa. Wis mulai. Jadi di setiap negara beda aturan ya. Kalau kamu minta kayak gitu, menurut pendapat saya adalah kamu terlalu berlebihan sayang. Tapi iki lho meh riyo sayang. Mbok yo ditahan-tahan no emosine, kirim duit, anak ngenteni duit. Ayo emosine dikontrol. Kenapa? Kita akan menang saat kita bisa menahan emosi. Ayo bertahan sedikit lagi. Sebenarnya saat-saat seperti ini kamu hampir sukses loh. Cuman ada ujian aja, dikit aja. Jadi lek awake dhewe kerja melu wong ya aja awake dhewe sing ngatur, ya biarkan mereka diatur. Entar kita kalau sudah punya uang pulang Indonesia ya kita yang ngatur. Bener nggak? Ya. Sebentar lagi lebaran, berpikir lebih panjang lagi. Sedikit aja. Sabarin tambahin sedikit aja. Soalnya lebaran yang ngerti dhewe to butuh duit oke. Iya. Lah iya. Ya, sebisa mungkin masih bertahan di sini. Sampean bertahan percuma kalau mulutmu nggak sabar. Mulutmu ya jok nantang. Iya. Lek sama Miss Yuni nggak apa-apa, lek sama majikan ya ojo no. Ya. Iya. Kuat apa ora kira-kira? Insya Allah dikuatin. Dikuatin, kok muter nang di YouTube ya suarane iki, ditambahi lagi ikhlase, tambahi lagi sabare, kurang sabar tambahi lagi ikhlase. Miss Yuni lek ngomong enak. Ngomong aja enak, nglakoni angel. Tapi ingat saat kamu nglakoni angel, rezeki iki melok sapa? Kan melok sampean toh? Iya. Dan satu lagi di Hongkong sini jangan pernah nantang majikan dan jangan nangis di depan majikan. Kita orang Hongkong itu hucang banget. Paham? Kita tidak suka karena pamali, Mbak. Kalau kalian nangis di depan majikan itu pamali. Membawa apa gitu? Udara gelap, bukan udara gelap, apa sih bahasanya? Apa sih? Pokoknya intinya adalah membawa kegelapan, Unai. Ngerti? Sabarnya ditambahi ya, ikhlasnya ditambahi, emosinya dikurangi. Bisa ora kira-kira? Insya Allah. Hailah, kalau bukan sampean yang berusaha, siapa lagi yang bisa berusaha? Ya? Iya, Miss.
Makasih sarannya. Harus mat. Apa gak isinan dilokne tonggo? Ya, sudah punya anak belum? Ya, sudah. Lah iya. Suaminya masih ada? Kabur. Loh, bojone kabur piye to? Enggak tahu, Miss. Dijukuk sapa garanan apa codot apa kethek? Soalnya setiap saya kerja, dia selalu kayak gitu, menghilang tanpa kabar, maunya saya yang menafkahi anak-anak dan dia itu lepas tanggung jawab. Lo ganas men? Soalnya, Ganas men? iya kayak gitu. Iya, dari dulu waktu saya di Singapura ya kayak gitu. Maksudnya, kalau saya kerja, dia nggak mau menafkahi anak-anak saya yang menafkah. Kalau kamu kerja kayak gitu. Kok ganas men? Makanya saya bertahan dulu sampai bertahan sama dia itu ya karena masih mikirin anak-anak butuh bapak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang itu kayak gitu, dia kalau saya kerja itu nggak mau menafkahi anak-anak, kayak aksi mumpung gitu. Loh. Lah sampean ndek bojo kaya ngono ate mulih lek ya tewas no. Iya ora? Lah sampean bojo kaya ngono mulih anakmu berapa? 2. Kok anak 2 umur berapa aja? 18 sama 12 tahun. Besen butuh-butuhi duit loh mbak itu mbak. Waktu kemarin ke Singapura itu kan karena dia tuh bikin usaha gagal, akhirnya banyak utang kan. Banyak utang, akhirnya saya nutupin utang-utangnya itu. Daripada saya kerja utang, akhirnya saya tutupin. Terus sama ngurusin anak-anak, habis kan, 1 kontrak habis. Gitu. Terus pulang-pulang itu, saya tuh nggak ditanyain kabar, apa gimana, malah tanyain, uangmu kemana? Kowe kok mulai gak bawa duit itu? Piye? Duitmu arahnya nanti? Kan jelas semua, untungnya ibu saya itu kan, setiap saya kirim, dulu waktu itu kan di kantor pos kan, Western Union, itu semua tersinya ada semua. Terus buat bayar utang sekian ada notanya, buat makan sekian, sisanya berapa, itu semua ada. Jelas ini semua terperinci, semua benar, nggak ada buat foya-foya, nggak ada gitu loh. Saya pulang pun hanya bawa satu gaji itu pun marah-marah nggak karuan, uangnya kemanain, sampai marah-marah kayak gitu. Sekarang kemarin ke Hong Kong itu untungnya saya ibaratnya uang itu utuh gitu loh, saya candana apa itu kan masuk gitu loh. Itu dia tuh nggak bisa ngomong. Itu selama setahun saya nggak komunikasikan, terus pulang-pulang tanya anak, loh Dek, itu yang beli kayak gini tuh siapa? Ya mama lo, siapa lagi? Emangnya papa itu ngasih uang? Papa ngasih uang untuk beli kayak gini? Enggak kan? Selama ini papa kemana? Anak sampai ngomong kayak gitu, berani sama abahnya itu, ya saking mungkin udah mikir gitu, kasihan saya gitu loh Miss, kerja pontang-panting kemana-mana hanya untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, tapi papanya tuh nggak mau ngerti gitu loh. Lah sampean punya suami kayak gitu kok malah pingin pulang tuh sayang. Saya benernya ini bertahan ini semua, saya bertahan. Hai lah. Saya nggak mau ya. Bertahan, bukan hanya ngomong bertahan. Bertahan emosimu dokno sayang. Emosi ini didukne no. Ilang anak-anake sing butuh duit no. Iya Miss. Saya cuma kadang yang saya ingat itu apa kata Miss ya, iya kalau dapat majikan baru yang lebih baik nggak apa-apa, kalau enggak saya mikirnya kayak gitu, mikir lagi maju mundur. Saya tiap hari ya cuma ya Allah, muka-muka sabar, saya sabar terus. Berarti masih ingat wejangan saya gitu ya? Jadi masih ingat wejangan? Saya cuma ingatnya apa? Iya kalau dapat majikan lebih baik nggak apa-apa, kalau enggak, kalau lebih parah. Cuma itu yang saya ingat Miss. Nah kan berarti kan pinter toh. Dunggane didukne ojo
ojo dituruti emosi nih, karena emosi sesaat kamu yang kehilangan pekerjaan. Dan ingat pesan saya, jangan sampai menantang. Lek nantang habis kok. Yang soro itu kamu dewe loh. Apalagi kemarin tuh anak saya itu kan mau tahun baru kan kecelakaan juga tulis kecelakaan. Terus dengkulnya itu kan mensel, jadi harus dioperasi 2 kali. Itu pun saya mau aku prinsip sana prinsip sini. Apanya nggak lihat itu, tanya aja nggak. Terus sudah setelah sebulan itu telepon anak saya, loh kok mentalnya kayak gini? Kenapa? Lagi jatuh loh Pak, gini. Nggak ditanya anaknya itu baik apa enggak, udah sehat apa enggak, itu enggak. Ini gimana? Apa motornya rusak ini jalan gini, bla 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 bla. Dah. Terus sama anak saya kan langsung digabungkan ke saya teleponnya itu. Terus langsung ngomong, kenapa kok ngomel-ngomel? Tanyain gitu, kenapa ngomel? Nggak usah ngomel-ngomel. Motor, kalau emang motornya harus saya digandani loh, kalau ada uang, kalau enggak ya sudah tak nih, gitu. Kamu itu ya sudah nggak ngurusi anak kayak gitu, nggak diurusin. Kok sekarang apa motor rusak kok ngalani kayak apa ya, ributmu kayak mana aku loh. Apa utang tapi utang kemana-mana itu aja nggak ribut ngurusin anak. Sekarang kamu mau ngeluarin uang sedikit kok ribut kayak gitu. Terus mau sekarang apa? Dan maunya apa? Kata gitu. Kalau mau nggak mau ngurusin anak ya sudah, diem. Gitu wingis. Terus nggak usah lah ribut. Terus sekarang yang penting aku kerja, aku ngurusin anak, aku nggak aneh-aneh. Sekarang kamu mau kayak apa? Terserah kamu. Dan nggak meributkan hal-hal yang nggak penting. Yang penting saya mau training anak, saya kerja. Sampai aku tuh. Tiap aku kerja sampai itu ditanyain uang. Dan terus buat apa? Kamu sendiri lo kerja. Aku tahu ada yang ngomongin, kamu lo sekarang udah nikah lagi, kamu hamilin orang. Saya diem. Cuma aku nggak mau sampai anak-anakku tahu mental anakku rusak gara-gara bapak enggak. Semua tak ya udah mau kayak gimana? Aku nggak bisa ngomong saat ini. Sekarang aku fokusnya ke anak. Aku besarin anak, aku obatnya anak sudah cukup. Sekarang kalau kamu mau memang kayak gimana itu urusan kamu, ya urusin loh. Kalau kamu mau pisah sama saya, urusin itu. Kasihan itu anak orang, saya gituin. Ingat anakmu itu perempuan, jangan kayak gitu. Lah kamu sudah tahu suamimu kayak gitu, malah kayakmu kayak ngono kan yo ngeluh tuh Mbak. Lah itulah yang saya bilang bahwa samen batine samen itu gak tenang. Makanya kesenggol titik kan murup samen. Kan emosi samen. Itu kan masalah pribadimu. Jadi majikanmu ngomong apa samen gampang kobong. Paham? Jadi apakah salah apa yang kamu lakukan? Ini nggak salah, tapi kan ya itu mau ditenang no, karena pikiranmu memang nggak tenang. Lah bojomu kayak ngono ya, wanita mana yang tenang bekerja di luar negeri? Iya berat. Sebenarnya yang dari ceritamu yang gampang kobong itu sampean, bukan majikan. Bener nggak? Lah apa ya gak eman, gak sayang gara-gara bojo kehilangan pekerjaan dan sekarang anak-anakmu itu butuh uang loh Mbak. Kowe nlongsone endi dilokno majikan ndek kene gak ana wong ngerus karo anakmu gak iso bayar SPP. Ya, Ayolah, atine iki ditenangno, diunggahne, didukne. Kowe lek nesu. Ngombe banyu dikek. Dipikir engko meneh. Ojo langsung goro-goro kaya ngono emosi. Yo ajur. Sampeyan akan ajur. Lek jek butuh duit, diunggahane didukne. Lek gak butuh duit, ya gak apa-apa loh. Tapi ingat, saat kamu bersusah payah hari ini untuk mencari uang buat masa depan anakmu, kamu yang akan merasa sakit, tapi yakinlah anakmu yang akan bahagia. Tapi lek kamu hari ini tidak ingin sakit, maka anakmu suatu saat yang akan sakit. Sampeyan milih loh. Lek sampeyan pingin
anakmu sing sakit yo pulang ke Indonesia. Apakah ada masalah? Nggak ada masalah, pulang loh. Wong sampean yo juga punya rumah, punya bojo. Tapi bojo seperti itu bagi saya pribadi ya, tak ijolno karo papai gedang. Ya Miss. Iya, laki-laki seperti ini ya capek loh sayang. Kamu masih punya uang, tapi lah kamu aja nggak dihargai, apalagi nggak punya uang. Hah? Iya. Lah ndek bojo numpaki wong liya ya mendingan gak ndek bojo tuh sayang. Iya Miss, capek rasanya kayak gitu. Lah iya, kamu itu capek hati sayang. Ya makanya udah dari sebenarnya kalau nggak pasan telepon anak, sebenarnya saya udah nggak hubungan sama dia tuh nggak, saya menghindari masalah itu. Saya tuh ya udah pengen tenang gitu loh. Terus masa bodoh dengan dia, sementing saya kerja gitu. Saya kerja sebisa mungkin, saya sabarin di sini ya, berusaha sabar ngadepin majikan kayak gini. Saya cuma ingatnya itu apa? Iya kalau saya kerja cari tempat yang lain, di tempat yang lain ya kalau majikannya baik, kalau enggak gitu, cuma saya mikirnya kayak gitu. Berarti kan pinter tuh. Sebenarnya kamu sendiri berpikir bahwa kalau sampai kamu pulang Indonesia terus habis itu dapat majikan lagi, potongan lagi, sing sugih kan PT-mu atau agenmu no. Lho lek PT agen iki ya seneng no. Tapi saya tidak ingin itu, aku pengen kalian sukses. Aku itu lebih bangga lek kalian sukses. Ngerti? Iya Miss, semoga bisa melewati ini semua, semoga sabarnya itu tambahin gitu loh, semoga kuat, lebih kuat lagi. Gini loh, ada dua buat kamu, pesan buat kamu. Satu, kalau kamu ngebreak, kamu bayar PT, bayar agent, dan kalau kamu dapat majikan baik, itu nggak masalah. Kalau majikannya lebih jahat dari kamu, sudah buang waktu, buang uang. Oke? Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kamu hari ini tidak mau berjuang, kalau hari ini kamu tidak mau sakit, maka suatu saat nanti yang harus bayar sakit dan kecewa itu anakmu. Karena anakmu tidak bisa meneruskan sekolah. Sekarang kembali lagi pada jenengan. Jenengan maunya apa? Kalau kamu nggak berjuang hari ini, maka suatu saat anakmu yang akan berjuang. Tapi apakah kamu tega melihat perjuangannya anakmu? Itu aja. Ya Miss. Ya? Iya Miss. Ojo sampai mental ya, tak tunggu di garis finish. Iya Miss, makasih. Tak tunggu ya. Iya Miss, makasih. Tak anteni kopine ya. Ya Miss, makasih semuanya Miss. Iya Miss, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi saya tuh sangat paham sekali ya. Saat mental yang diserang itu capek banget. Tapi kalau mental kita nggak kering, makanan batin kita itu banyak, maka nggak gampang kobong. Tapi kalau mental kita wis rodok gak penak, kesenggol titik kan muruk, kesenggol titik loro, kesenggol titik marah, kesenggol titik emosi. Itu karena memang batin kita tidak tenang. Karena itu kan saya sudah menduga bahwa mbaknya ini ada masalah pribadi. Ternyata masalah di suami. Jadi kalau hari ini kita sebagai wanita tidak berjuang, kapan lagi kita berjuang? Ya, kapan lagi kita harus berjuang? Kalau kita hari ini tidak mau bertempur, ya anak kita yang harus bertempur. Jadi kalau hari ini kita tidak mau sakit, ya suatu saat kita yang akan sakit. Jadi apa yang kita tanam kita akan tuai. Kita betul-betul gini loh Pak. Saya percaya dengan ilmu tabur tuai ya. Ilmu tabur tuai adalah kamu menanam ya kamu ngunduh. Orang nandur kok ate pingin duwe ya ora no. Ya ngimpi no. Jadi sabar ditambahi makanan batin itu apa sih Mbak? Saya selalu ngomong makanan batin. Ya bagi yang Islam ya istighfare oke, bagi yang Islam ya sholatnya ditekunin, tahajudnya ditambahi. Iku bagi yang Islam, bagi yang Kristen, yo ayo ndek gereja baca Alkitab. Bagi yang Buddha, ayo
meditasi, baca parita, itu kan dari situlah kita akan menjadi lebih tenang lagi. Itu makanan batin, Mbak. Saya selalu bilang, banyak kan di antara kita hari-hari ini kok di jero kamar turu nyekeli HP to. Motone wis ngantuk, wis rapet, tapi gak iso turu. Kenapa? Karena batine iku melayang. Wonge di Hongkong pikirane iku ndek jambal kerot kono. Jadi wonge ndek sini, wonge turu, tapi pikiran kan melayang tekan dindi gak jelas. Apa? Karena makanan batin ini kurang. Makanan batin ki apa? Makanan batin yo agama ki mau, kepercayaane awake dhewe iki mau. Makanan batin yo ya iki mau. Ngaji ditambahi, dongane ditambahi, maca Alkitabe ditambahi, posone ditekuni. Delek gak ono iku yo klenger ae dhewe, Mbak. Apalagi sekarang itu komene tonggo itu mungkin lebih parah daripada komene netizen ya. Jadi kalau komene netizen berat itu wes ada mau mikir jero. Kalau saya pribadi enggak, Mbak. Enggak tahu kenapa saya tuh tidak pernah berpikir jauh ya. Hari ini selesai ya, hari ini selesai. Karena kalau mikir besok, karena dulu saya tuh selalu mikir kebanteran, Mbak. Kalau masih muda dulu, apalagi saya janda ya, anak-anak saya ikut nenek itu mikirku banteran, Mbak. Bayangin sesuk ben wulan ngarep di Korea seminggu. Kuwi tak planning misalnya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Terus tahun depan ini di Jepang, daerahnya seperti ini, seperti itu. Nah, dari kejadian sikilku buntung ini mau, dari kejadian sikilku ceklek ini mau, saya mengambil hikmah. Manusia cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang memberikan. Dari situlah saya nggak pernah ngoyok dalam hidup. Dari situlah saya belajar bahwa hidup ini bukan punyamu, hidupnya punya Tuhan. Kowe mikir kebanteran gendeng. Kenapa banyak orang-orang sekarang depresi? Mikirnya kebanteran, mikirnya kepolen. Kita kadang-kadang mikirin orang lain ngomong beban loh. Kalau kita mikirin orang ngomong, benjut ndasku. Hari ini saya tidak peduli. Orang mau ngomong apa, selagi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah masih di jalan Tuhan. Selagi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan bersama, saya akan mencoba. Waduh, le mikiri sing ora-ora beh. Gunung bledos kayak piye anu ngono kae. Piye iki rono kae. Bayu ndek kono iki enek wong ngapusi wong kae, enek wong ate mencolot tembok kayak piye kae. Enggak usah mikir terlalu jauh. Mikirnya kebanteran. Mikir kebanteran bikin kita gila, depresi, gendeng. Kejiwaan kita kan terganggu. Ngono to lah. Malah dadi ustadzah iki aku. Awan-awan iki. Wis wayahe turu piye? Ki anakku medhuk menehi la opo iki. Dimi ya lah anakku. Oh, boleh. Say hi啦喺度。say hi 你同你講。咁唔通人啊冇啊？邊個電話？你嘈交街度自己講嘅嘢。自己講嘢係 live 啊嘛。我以為你講緊電話，我唔敢。頭先講緊電話，而家冇啊。點樣講？打招呼，阿生。你講㗎嘛？唔識講喎，好長啊！我就係講 Assalamualaikum。Assalamualaikum。Assalamualaikum。喺度。我見阿旭係咁撳，對住你個頭係咁撳。係啊，因為咁樣先好多人會睇㗎嘛。你講 Assalamualaikum。Assalamualaikum。Saya Thomas. Sudah makan belum? Kenjule? Aku sudah makan. Aku sudah makan. Phần nhân này咁耐都唔識講。佢呢個 OK 㗎啦，不過 friend 呢個之後我講掂咗。哦，你搞掂啦，你搞掂啦。咁你個資料我入晒俾你啊嘛？你嗰啲呢個你個卡啊？呢個你個卡係咪媽咪個卡？我覺得係媽咪個卡。呢個我個卡。哦，你個卡。俾你入㗎嘛。OK。佢話波梳啊。波梳？哦，係喎，拜神啊。係啦，佢啲波梳嘛。我終於知道我點解去廁所啦。點解啊？沉沒。邊度沉沒啊？你飲沉沒嘛？你講啊。係啊，你飲咗嗰啲。咖啡啊嘛。冇人同我講飲完嗰個會去廁所啊。
咁咪我以為我食錯嘢啊！梗係唔係啦，你飲jamu啊嘛。我以為我有病啊！咁梗係唔係啦，jamu啊。我腳軟啊，佢都曬晒你嗰啲污糟嗰啲嘢嘛。你飲咩jamu啊？咩色㗎？黃色嘅咯。黃色㗎。係啊。kunir咯，jamu kunir咯。哇！jamu kunir。我以為我自己有病啊！我以為我中毒啊！有病你個頭啊！跟住哇，我記我媽咪都 post 俾你嗰隻jamu咯。阿妹就同我講係中藥嚟㗎，飲啦好健康㗎，冇人提過會去廁所，我好驚，我以為我食錯嘢。唉，好彩我搭飛機冇我就。Diomongin kan kamu minum jamu mana? Kamu mau me ya? Enak nggak? 苦嘅。苦嘅，但係 enak。唔 enak。Nggak enak。不過阿嫲嫲話吃得苦中苦，方 Bojong jamu Anakku minum jamu mbak, dia ketakutan kemarin. Anak saya ada 2 cowok cewek dan ini barusan nyampe aja dari Indonesia. Semalam pulang dari Indonesia dan dia itu kemarin di Jogja minum jamu, makanya dia itu bingung. Iya oke嘛，而家明白嘛，minum jamu嘛。琴晚都仲屙緊啊！咁你要唔要jamu啊？媽咪幫你買。都要啊，其實會好啲啊。好多咯，minum jamu咯。不過係辛苦啲咯，我要。辛苦啲咧，咁問婆婆點樣整啦？我會問婆婆個jamu咯。咁好苦係咪？enak。唔係好苦，係甘咯，但係唔係話。咁我會問婆婆。唔係，其實我就唔怕苦嘅，但係我起碼要知道自己飲緊啲。佢哋一路講。食肉。minum jamu。minum jamu。你喺度同我姐姐講啊。唔係我做緊嘢，但係佢就冇講啊，佢就係話面。攞呢個。我企下，我唔坐到劈劈地。你講俾姐姐聽 minum jamu。minum jamu。minum jamu。Thailand。minum jamu sakit perut sampean mbak, katanya aku punya penyakit toh mami. Dia barusan pulang dari Jogja minum jamu. Terus sakit perut. Tautong. Enak nggak jamu nih? Enak. Bagus. Enak. Enak 好味啊嘛。Kok bagus piye to le.嚟做嘢先啦。我幫佢黐埋嚇？佢澳門等 visa。屋企簽咗啊？想講掂咗幫哥哥沖涼。哦，得啦 ，OK 啊。但係又要密卡。冇問題啦。好似上次簽嗰個咁講。冇問題。Kemarin jadi dia barusan pulang sama adiknya karena anak saya yang cowok dibesarkan di Hong Kong, yang cewek dibesarkan di Indonesia. Terus karena sekarang masnya sudah nggak sekolah, jadi kemarin pulang ke Indonesia dan baru hari ini nyampe, baru semalam jam 12 nyampe Hong Kong. Jadi kemungkinan besar adiknya akan kesini juga lebaran. Adiknya yang cewek lebaran. Jadi adiknya masih SMA kelas 2. Di Jogja main, aduh nggak tahu mbak, dia di Jogja main nggak tahu main kemana, dapat kaos Borobudur, mbuh tuku sembarang barang gemboke kalau telon tak tutupi. Kamera belakang ini toh, ini ki piye nggak kamera belakang mbak? Pertama kali nggak TikTok gak ngerti aku mbak, mbuh piye. Jadi adiknya bahasa Inggris mbak, jadi kalau mereka berkomunikasi satu sama lain tuh pakai bahasa Inggris.